Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri apel gelar pasukan Operasi Patu Siginjai 2023. PPDB SMA SMK tahap 2 akan dibuka. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi masih menunggu laporan validasi dan verifikasi. Sebanyak 182 titik panas terpantau di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Senin 10 Juli 2023. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, sebanyak 5.735 atlet siap berlaga di kejuaraan Porprov Jambi ke-23 tahun 2023. Mereka siap berjuang dan memperebutkan sebanyak 550 medali emas yang disiapkan oleh KONI Provinsi Jambi. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Jambi akan membuka secara resmi kejuaraan Porprov Jambi ke-23 tahun 2023. Porprov ini akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi pada Senin malam. Pada kejuaraan Porprov Jambi ke-23 tahun 2023, sebanyak 5.735 atlet dari 41 cabang olahraga yang dipertandingkan. Para atlet siap berjuang dan merebutkan 550 medali emas di Porprov Jambi tahun 2023. Untuk cabur yang sudah berlangsung, diantaranya cabur arung jeram, cabur tinju, courage, voli, petanke, dan angkat besi. Ketua Umum KONI Provinsi Jambi, Budi Setiawan mengatakan, ribuan atlet yang berlaga di Porprov ini sesuai dengan kontingen kabupaten kota masing-masing. Kontingen sendiri yang sudah ada entry by name ke KONI itu ada 5.735 atlet yang berlaga, ada 41 cabang olahraga yang dipertandingkan. 40 cabang olahraga yang dipertandingkan ini sudah masuk ke KONI, itu 5.735 atlet yang akan bersaing di Provinsi Jambi. Budi Setiawan juga berharap Porprov Jambi ke-23 ini dapat melahirkan atlet baru yang berkualitas dan berprestasi, sehingga dapat meningkatkan prestasi Jambi pada kejuaraan PON Sumut Aceh mendatang. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, cabang olahraga Muay Thai resmi dibuka oleh Ketua Umum KONI Provinsi Jambi. Sebanyak 16 kelas pertandingan Muay Thai yang dibuka pada kejuaraan Porprov Jambi ke-23 tahun 2023. Pada kegiatan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jambi ke-23 tahun 2023, sebagian cabang olahraga sedang berlangsung. Salah satunya cabang olahraga Muay Thai yang berlangsung di Gedung Pertina, Kota Baru, Kota Jambi. Sebanyak 16 kelas dipertandingkan, diantaranya 10 kelas putra dan 6 kelas putri. Dengan rincian kelas yakni kelas berat 54 kg, kelas 60 kg, dan kelas 63,5 kg dan beberapa kelas berat lainnya. Terdapat 108 atlet Muay Thai dari kabupaten kota di Provinsi Jambi. Pertandingan akan berlangsung hingga 11 Juli 2023. Diharapkan kejuaraan Porprov Jambi ini dapat meningkatkan prestasi cabur Muay Thai. 11 kelas, 10 kelas putra dan 6 kelas putri. Jadi ada 108 atlet, kurang lebih ada 44 partai yang dipertandingkan. Sampai kapan Bang untuk pertandingannya? Insya Allah sampai tanggal 11 kita udah final. Ketua Umum KONI Provinsi Jambi Budi Setiawan mengapresiasi cabur Muay Thai yang telah berpartisipasi pada kejuaraan Porprov tahun ini. Diharapkan Muay Thai bisa menjadi bagian Provinsi Jambi untuk ke Pekan Olahraga Nasional Sumatera Utara Aceh. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Dari 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi, terdapat 3 daerah yang tidak mengirimkan atlet gateball pada Porprov Jambi ke-23 karena belum terdaftar secara administrasi di KONI Provinsi Jambi. Cabang olahraga gateball merupakan cabur yang baru pertama kali mengikuti kejuaraan Porprov Jambi ke-23 tahun 2023.
Pertandingan cabur gateball sedang berlangsung di lapangan kantor Gubernur Jambi hingga 11 Juli 2023. Dari 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi, terdapat 3 daerah yang tidak mengirimkan atlet gateball. Di antaranya Kota Jambi, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ketua Pelaksana Cabur Gateball Porprov Jambi, Sarjono mengatakan, secara administrasi mereka belum terdaftar di KONI Provinsi Jambi. Karena itu menjadi syarat utama untuk berlaga di Porprov Jambi. Sebanyak 160 peserta gateball dari kabupaten kota di Provinsi Jambi siap merebutkan medali emas di Porprov tahun 2023. Diharapkan atlet dapat bertanding sportif dan meraih hasil yang maksimal. Joko TVRI Jambi melaporkan. Saudara, cabang olahraga panahan di Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jambi ke-23 tahun 2023 resmi dibuka. Sebanyak 15 medali emas akan diperebutkan dari 3 divisi yang dipertandingkan. Cabang olahraga panahan pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jambi ke-23 tahun 2023 resmi dibuka di lapangan Stadion Mini Kota Jambi pada Senin pagi. Sebanyak 133 peserta yang mengikuti cabur panahan dari 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi akan memperebutkan 15 medali emas panahan. Pertandingan panahan akan berlangsung selama 5 hari hingga 15 Juli 2023 mendatang. Terdapat 3 divisi atau kelas yang akan dipertandingkan pada cabur panahan, di antaranya Divisi Nasional, Divisi Kompon, dan Divisi Recurve. Melalui Porprov Jambi pada tahun 2023 ini dapat mengukur dan menjaring atlet panahan dari pembinaan yang telah dilakukan, sehingga dapat berkompetisi dan bersaing untuk ke ajang nasional. Lagi, karena insya Allah atlet-atlet yang sekarang, baik pun Divisi Recurve maupun Kompon ataupun nasional, melimpah. Insya Allah atlet melimpah dan insya Allah siap bersaing untuk tingkat nasional. Mudah-mudahan siap membawa nama baik Provinsi Jambi tingkat nasional. Itu aja. Kalau untuk Porprov ini berapa divisi yang kita pertandingkan? 3 divisi dan 15 medali. 3 divisi, Pak. Apa aja Pak divisinya? Divisi nasional, divisi kompon, divisi rekep. Ada berapa peserta, Pak? Peserta 133 dari 11 kabupaten kota, alhamdulillah ikut semua. Sementara itu, pertandingan cabur panahan akan dilaksanakan pada Selasa besok. Joko TVRI Jambi melaporkan. Saudara, hingga hari terakhir perbaikan berkas Bacalek, KPU Sarolangun baru menerima 14 berkas dari partai politik. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Saudara, Anda bergabung bersama kami dalam segmen menuju pemilu 2024. KPU Sarolangun hanya menerima 14 partai politik yang mengembalikan berkas perbaikan Bacalek peserta pemilu 2024 dari 16 partai politik yang mendaftarkan Bacalek sebelumnya. Hingga hari terakhir perbaikan berkas bakal calon legislatif, KPUD Sarolangun hanya menerima 14 berkas partai politik dari 16 berkas partai politik yang melakukan perbaikan. 14 partai politik yang sudah mengembalikan berkas perbaikan, yakni PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional, PKB, Partai Umat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Gelora, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasdem, PKN, Partai Garuda, dan Partai Perindo. Sementara 2 partai yang tidak mengembalikan berkas perbaikan, yakni Partai PSI dan PBB. Ketua KPUD Sarolangun Ahmad Mujadid mengatakan, perbaikan berkas Bacalek sesuai dengan aturan PKU nomor 690 tentang pengajuan perbaikan sampai pukul 23:59 waktu Indonesia Barat di tanggal 9 Juli 2023 tadi malam.
Ada 16 partai yang harusnya melakukan perbaikan. Nah, cuman kita tunggu dari tanggal 26 sampai 9 Juli, tentunya terakhir kemarin di 2359 waktu Indonesia bagian Barat, yang sudah mengantar itu dari 16 itu hanya 14 partai. Yang tidak mengantar hasil perbaikan mereka itu PBB, SAMO, PSI. Artinya kalau dia tidak mengantarkan perbaikan, tidak menjadi kontestan Pesta Demokrasi 2024. Sesuai tahapan berkas perbaikan Bacalek, dari 14 partai politik yang diterima akan dilakukan verifikasi, mulai tanggal 10 Juli hingga 6 Agustus 2023. Di tahapan ini, KPUD Sarolangun akan menentukan status Bacalek, memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bawaslu Provinsi Jambi minta KPU segera mengkaji ulang penetapan lokasi khusus tempat pemungutan suara di sebuah pondok pesantren di Sarolangun, agar nantinya tidak menimbulkan konflik kepentingan. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi, ditemukan adanya salah satu pondok pesantren di Kabupaten Sarolangun yang ditetapkan sebagai lokasi khusus tempat pemungutan suara atau TPS. Pimpinan pondok pesantren di TPS khusus tersebut ternyata maju sebagai calon legislatif. Untuk itu, Bawaslu Provinsi meminta kepada KPU untuk segera mengubah salah satu lokasi khusus untuk TPS tersebut, karena berpotensi untuk menimbulkan konflik kepentingan. Meskipun yang bersangkutan belum ditetapkan sebagai daftar calon tetap, namun perlu adanya pengkajian ulang. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Wayne Arifin mengatakan, secara aturan diperbolehkan mengajukan lokasi khusus TPS di pesantren, sama seperti yang berlaku di lembaga pemasyarakatan atau perusahaan. Ini yang menurut kami perlu kami sampaikan ke KPU Provinsi, agar hal ini dikonsultasikan ke KPU RI dan dievaluasi terkait dengan hal ini. Catatannya tidak ada prosedur yang salah, tapi pasti akan muncul konflik interest. Karena yang namanya pesantren itu dapat dipastikan sistemnya kan ada pimpinan yang sangat dihormati, dan biasanya pimpinan ini menjadi guru, kiai yang itu sangat diikuti oleh santri-santrinya. Nah, ini tentu kan konflik interest kalau sudah seperti ini. Apalagi pesantren lokasi khusus di Jambi ini satu-satunya pesantren itu di Jambi cuma satu, hanya ke Lapas. Jadi kita sampaikan kepada KPU untuk melakukan kajian ulang lah terhadap hal ini dengan berkonsultasi dengan KPU RI dan sebagainya. Sementara Ketua KPU Provinsi Jambi, Iron Sahroni mengatakan, pihaknya akan mempelajari temuan Bawaslu dan akan berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Sarolangun untuk melakukan verifikasi di lokasi. Akan pelajari dulu. Nanti tentu akan kami koordinasikan dengan KPU Sarolangun, kami akan undang KPU Sarolangun, kalau tidak nanti kami ke sana. Kita verifikasi dulu, kita pelajari dulu. Kalau ternyata nanti misalnya ada potensi mohon maaf ada potensi misal Bacalek itu pimpinan pesantren bersangkutan, maka nanti bisa jadi itu akan kita evaluasi. Tapi tentu yang bisa memberikan status bisa atau tidak nanti adalah KPU RI, akan kita laporkan ke KPU RI. Sementara itu, jumlah pemilih di lokasi khusus TPS pesantren tersebut tercatat hanya 120 orang. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menunggu laporan validasi dan verifikasi dari tim PPDB sebelum memutuskan pembukaan PPDB tahap kedua untuk SMA dan SMK negeri yang kekurangan peserta didik. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi akan menunggu laporan validasi dan verifikasi tim penerimaan peserta didik baru atau PPDB SMA, SMK, dan SLB sebelum memutuskan pembukaan PPDB tahap kedua. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Syamsur Rizal menjelaskan, proses PPDB saat ini baru menyelesaikan tahap pendaftaran ulang, yakni setelah hasil PPDB seprovinsi Jambi diumumkan pada 26 Juni 2023 lalu. Pekan ini, Dinas Pendidikan akan segera mengadakan rapat bersama tim PPDB dan kepala sekolah
untuk memastikan jumlah kekosongan kuota yang tersisa serta mencari solusi pengisian kekurangan kuota tersebut. Strategi pengisian kuota ini menjadi langkah penting sebelum pembukaan PPDB tahap kedua diusulkan ke gubernur untuk mendapatkan persetujuan penyelenggaraan. Syamsuriza menegaskan, apabila nantinya dibuka, pelaksanaan PPDB tahap kedua hanya akan dilakukan untuk sekolah-sekolah negeri yang masih kekurangan peserta didik, yakni dari total kapasitas ruang belajar yang tersedia. Para orang tua nantinya didorong untuk mendaftarkan peserta didik ke sekolah-sekolah negeri yang masih kekurangan kuota di seluruh kabupaten kota. Sampai dengan hari ini saya masih menunggu laporan dari tim penerimaan PPDB 2023. Secara sekarang ini pendaftaran ulang memang telah dilaksanakan. Namun tahapan berikutnya saya juga belum bisa memutuskan karena nanti kita akan evaluasi semua dengan tim yang bekerja. Pada tahun ajaran 2023-2024, total kuota penerimaan SMA, SMK, dan SLB negeri seprovinsi Jambi berjumlah 51.176 orang. Sedangkan untuk hari pertama kegiatan belajar mengajar akan dimulai pada tanggal 17 Juli 2023. Rediarta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, polisi menggelar operasi Patuh Siginjai 2023 mulai 10 Juli 2023. 8 pelanggaran berkendara menjadi target operasi lalu lintas ini. Operasi Patuh Siginjai 2023 ditandai dengan apel gelar pasukan di lapangan hitam Polda Jambi pada Senin pagi. Operasi ini bertujuan untuk mengurangi angka kecelakaan di Provinsi Jambi. Pada operasi lalu lintas ini, 8 pelanggaran menjadi target. Pelanggaran tersebut yaitu menggunakan gawai saat berkendara, pengemudi di bawah umur, pengguna lampu utama dan rem yang menyilaukan, berboncengan lebih dari 2 orang, tidak menggunakan sabuk pengaman, angkutan batubara dan barang yang melebihi kapasitas, serta melawan arus dan melanggar batas kecepatan. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi, Kombes Pol Davi menjelaskan, operasi Patuh akan berlangsung hingga tanggal 24 Juli nanti. Bonceng lebih dari 2 orang, bertiga, pengemudi di bawah umur, ya, kemudian juga melanggar kecepatan, melawan arah. Yang jelas yang potensi kecelakaan, terus apalagi masalah angkutan batubara juga ada tuh, batubara dengan angkutan barang terkait dengan muatan dan juga terkait dengan dimensi kendaraan. Operasi ini melibatkan kurang lebih 600 personel gabungan. Masyarakat diharapkan dapat mematuhi rambu-rambu dan aturan berlalu lintas. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Setelah sejumlah informasi yang kami rangkum dalam segmen kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya Wakil Wali Kota Jambi pimpin apel operasi Patuh Siginjai 2023 di lapangan Mapolresta Jambi. Setelah Anda bergabung bersama kami dalam segmen advertorial, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri apel gelar pasukan operasi Patuh. Wakil Gubernur meminta masyarakat mendukung terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengikuti kegiatan apel gelar pasukan operasi Patuh Siginjai 2023 di lapangan hitam Polda Jambi. Operasi Patuh Siginjai 2023 akan berlangsung selama 14 hari hingga 24 Juli mendatang. Pada kegiatan tersebut, Wakil Gubernur mengimbau masyarakat agar tertib berlalu lintas sebagai upaya dalam mendukung keselamatan dan kelancaran berlalu lintas. Abdullah Sani mengatakan, dengan mematuhi aturan berlalu lintas dapat mengurangi angka kecelakaan. Manakala tertib lintas, insya Allah kenikmatan, kebahagiaan, kenyamanan dan semua akan dinikmati oleh semua masyarakat, utamanya adalah pengguna jalan. Tapi lebih daripada itu adalah semuanya kita ini tidak hanya kewajiban polisi, tapi adalah kewajiban kita bersama, bahkan sampai kepada masyarakat pengguna jalan itu sendiri. Maka mulai dari pengguna, mulai yang digunakan, kemudian jalannya sendiri, juga harus tertib sesuai dengan SOP dan aturan-aturan yang ada. Contoh dari kendaraannya tentu dari surat menyuratnya. Wakil Gubernur Jambi juga meminta seluruh angkutan batubara dan angkutan barang tidak melebihi kapasitas yang telah ditentukan guna mencegah kerusakan jalan.
Kelancaran berkendara harus didukung sarana jalan yang baik. Selain itu, Abdullah Sani juga meminta seluruh pihak yang terlibat dalam operasi ini dapat bersinergi secara optimal. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Wali Kota Jambi pimpin apel operasi patuh 2023. Apel gelar pasukan ini guna memastikan kesiapan petugas dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas di Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi Maulana pimpin apel gelar pasukan operasi patuh tahun 2023 di lapangan Mapolresta Jambi Senin pagi. Apel gelar pasukan bertujuan memastikan kesiapan petugas gabungan dalam pelaksanaan operasi patuh 2023. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, dengan dilaksanakannya apel, diharapkan para personil gabungan dari TNI Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan sejumlah instansi terkait dapat melaksanakan kegiatan operasi patuh 2023 dengan aman dan lancar, serta dapat menekan angka pelanggaran lalu lintas hingga kecelakaan yang terjadi khususnya di Kota Jambi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk tertib berlalu lintas, menurunkan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas. Dan hari ini tujuannya untuk mengecek seluruh pasukan yang dikerahkan, baik dari unsur TNI Polri itu sendiri yang terbanyak, kemudian di backup oleh TNI dan DIM, kemudian juga dari Dinas Perhubungan, dari Polri. Nah, tujuannya lebih ke arah memberikan pendidikan dan edukasi kepada masyarakat. Kami melihat di Kota Jambi, alhamdulillah ya, ketertibannya terus dari waktu-waktu meningkat berkat kerjasama kita semua. Dan tadi dalam amanat pimpinan tadi juga ada mengenai penekanan pengembangan teknologi. Operasi Patuh 2023 akan berlangsung selama 2 pekan, mulai tanggal 10 hingga 24 Juli 2023. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Bupati Merangin melepas 226 kontingen yang akan berkompetisi pada Pekan Olahraga Provinsi ke-23. Pemerintah Kabupaten Merangin menargetkan emas di setiap cabur. Wakil Bupati Merangin Nilwan Yahya didampingi Sekretaris Daerah Fajarman, Kadispora Sukoso, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Andre Frans Susman, dan Kabanlitbang Dedi Darmantias melepas keberangkatan 226 kontingen Merangin menuju kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jambi ke-23 tahun 2023. Dalam gelaran Porprov ke-23 tahun 2023, Wakil Bupati Merangin ditunjuk sebagai ketua kontingen untuk Merangin. Nilwan dalam sambutannya merasa bangga dengan atlet yang akan berjuang mengharumkan nama Kabupaten Merangin di ajang Porprov Jambi. Nilwan mengatakan Merangin menargetkan emas di setiap cabang olahraganya. Namun Nilwan mengingatkan bahwa kegiatan Porprov merupakan ajang pembentukan generasi muda di bidang olahraga guna meraih prestasi. Diharapkan pelatih, atlet maupun ofisial mampu menjaga dan membangun rasa kebersamaan serta menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dalam bertanding. Nilwan juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada pengurus KONI Merangin atas kerja keras dan pengabdian yang telah diberikan mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga berakhirnya kegiatan Pekan Olahraga ke-23 Provinsi Jambi nanti. Kita berjuang bahu-membahu dan kami selaku pemerintah daerah hari ini tetap saling koordinasi dengan kepengurusan KONI dan pimpinan cabur. Bagaimanapun atlet yang kita lepaskan pagi hari ini harus berjuang semaksimal mungkin untuk mengharumkan nama Kabupaten Merangin di kancah khususnya di bidang olahraga. Terima kasih yang tak terhingga kepada segenap pengurus KONI Kabupaten Merangin, segenap pengurus cabang olahraga Kabupaten Merangin, dan segenap atlet, pelatih, dan ofisial yang telah berjibaku, bekerja, dan berusaha sampai pada detik ini sudah melakukan TC dan lain sebagainya untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Jambi. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Wakil Bupati Merangin Nilwan Yahya melepas kontingen Kabupaten Merangin menuju Porprov Jambi 2023. Nilwan berpesan kepada atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas dalam bertanding. Pada pelepasan 226 kontingen Kabupaten Merangin menuju kejuaraan Porprov Jambi 2023, Wakil Bupati Merangin Nilwan Yahya mengajak seluruh atlet yang terpilih mewakili Bumi Tali Undang Tambang Teliti untuk berusaha dan berjuang dengan optimal untuk mengharumkan Kabupaten Merangin.
Nilwan yang ditunjuk sebagai ketua kontingen berpesan kepada para atlet untuk selalu menjaga kekompakan serta menjunjung tinggi nilai sportivitas dalam pertandingan. Nilwan berharap kepada tim official agar mampu membangun kekompakan, kebersamaan, serta saling bekerja sama. Agar di setiap penginapan di Jambi, terutama jam tidur, ini perlu diperhatikan untuk menjaga kesehatan, makan yang cukup, minum yang cukup, untuk mengantisipasi dalam pertarungan nantinya. Sementara itu, total kontingen berangin berjumlah 372 atlet yang akan mengikuti 33 cabang olahraga. Beberapa atlet cabur sudah berangkat terlebih dahulu menyesuaikan jadwal pertandingan. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Sementara Saudara, Asisten 2 Setda Sarolangun, Ramawi melepas 494 orang atlet dari berbagai cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Jambi ke-23. Pelepasan kontingen dilaksanakan di Rumah Dinas Bupati Sarolangun. Pada Pekan Olahraga Provinsi Jambi ke-23 tahun 2023, sebanyak 599 kontingen asal Kabupaten Sarolangun diberangkatkan ke Kota Jambi. Kontingen ini terdiri dari 494 orang atlet, 51 orang ofisial, dan 54 orang pelatih. Ketua KONI Kabupaten Sarolangun, Hamdan, menjelaskan, berbagai persiapan telah dilakukan sejak awal. Salah satunya pembinaan rutin di setiap cabang olahraga. Jajaran KONI juga berterima kasih atas partisipasi dan dukungan pemerintah daerah pada Porprov tahun 2023. Pelaksanaan ini mungkin kelihatan sedikit karena Pekan Olahraga Porprov tahun ini sudah ada beberapa cabur yang telah melaksanakan pertandingan. Itu dari tanggal 30 sampai hari ini. Itu sudah cabur sudah melaksanakan pertandingan, ada sekitar 11 cabur. Sementara itu, Asisten 2 Setda Sarolangun, Bidang Administrasi Umum Ramawi mengatakan, pemerintah daerah berharap melalui ajang Porprov dapat memberikan gambaran terhadap pembinaan dan pembangunan olahraga di bumi sepucuk adat Serempun Peseko selama ini. Karena semua atlet yang diberangkatkan merupakan asli putra daerah. Untuk itu, pemerintah daerah meminta semua kontingen untuk menjaga nama baik daerah. Memang kita ada beberapa cabur yang unggulan kita seperti di cabang angkat besi, angkat berat, panahan, dan itu memang itu sangat kita harapkan dapat mendulang medali emas, perak maupun biru. Namun demikian kita juga karena kita mengirim cukup banyak atlet, kita sangat juga mengharap pada cabur-cabur lain agar bisa berkompetisi dan meraih prestasi yang terbaik. Pelepasan kontingen Porprov Jambi ke-23 tahun 2023 dihadiri oleh Kepala Dinas Disparporada, perwakilan dari unsur Forkopimda, jajaran pengurus KONI, dan pelatih cabang dari berbagai cabang olahraga. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Kita beralih ke informasi lain. Saudara, titik panas di Provinsi Jambi per tanggal 3 Juli terpantau sebanyak 511 titik. Kabupaten Tanjung Jabung Barat terpantau memiliki banyak titik panas selain Kabupaten Merangin dan Sarolangun. Sebanyak 511 titik panas atau hotspot hingga awal Juli 2023 terdeteksi di wilayah Provinsi Jambi. Titik panas terpantau berdasarkan sensor MODI satelit Terra Aqua BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Taha Jambi. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Taha Jambi, Ibnu Sulistiono mengatakan, titik panas terbanyak berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sebanyak 182 titik hotspot terbesar adalah sumur PetroChina, disusul Kabupaten Merangin dan Sarolangun. Untuk titik panas, kami pantau per tanggal 3 Juli 2023 itu terdapat 511 titik panas yang ada di Provinsi Jambi. Yang paling banyak masih di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kemudian Merangin dan Sarolangun. Untuk wilayah Tanjung Barat sendiri ada sekitar 184 titik panas itu yang bersumber dari sumber minyak Petrosina itu. BMKG mengimbau banyaknya titik panas ini harus segera diantisipasi. Titik panas bisa saja bertambah karena pengaruh perubahan iklim cuaca. Pasalnya memasuki akhir Juli hingga September mendatang, kondisi curah hujan di Provinsi Jambi akan mengalami penurunan yang cukup signifikan.
Kondisi ini dapat memicu terjadinya titik api baru serta kebakaran hutan dan lahan. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, langkah antisipasi kondisi cuaca yang fluktuatif menjadi ancaman tersendiri bagi daerah yang rawan peningkatan kasus karhutla. Untuk itu, beberapa strategi antisipasi harus dilakukan sejak dini dalam upaya penyelamatan lingkungan dan ekosistem. Salah satunya adalah memaksimalkan peran sekat kanal. Langkah antisipasi karhutla perlu dilakukan sejak dini. Salah satunya dengan memaksimalkan peran sekat kanal. Langkah ini menjadi perhatian karena kawasan gambut memang tidak terpisahkan dengan sistem hidrologi. Langkah ini juga dinilai sangat efektif untuk membantu meminimalisir dampak karhutla di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kepala BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Helmi Agustinus mengatakan, tujuan dari sekat kanal untuk menampung air dan tidak hanya bermanfaat sebagai langkah antisipasi karhutla, namun juga untuk mengantisipasi banjir. Sekat kanal juga dapat menjadi media transportasi hasil perkebunan, serta dapat menjaga keseimbangan ekosistem di sekitarnya. Nah, kemarin kita sudah sepakat setiap perusahaan untuk bisa membantu membuat pintu-pintu air atau kanal-kanal di wilayah perbatasan-perbatasan itu. Nanti ketika ada kasus darurat, sumber-sumber air terdekat itu bisa membantu untuk pemadaman di wilayah perbatasan tersebut. Sementara itu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah ditetapkan sebagai daerah siaga darurat karhutla. Penetapan status ini dilakukan pada 20 Maret hingga 30 September 2023. Kenaikan status ini didasari oleh sudah adanya kasus di 3 titik dengan jumlah luasan 9 hektar. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, hingga Juni 2023, kasus TBC di Kabupaten Bungo mencapai 216 kasus. Kasus TBC terbanyak terdapat di wilayah kerja Puskesmas Muara Bungo II mencapai 24 kasus. Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo, hingga Juni 2023, kasus TBC mencapai 216 kasus. Jumlah kasus itu berdasarkan hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo terhadap 722 warga. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular atau P2PM Rahmat Fitri mengatakan, TBC merupakan penyakit menular akibat infeksi bakteri yang rentan menyebabkan kematian. Berdasarkan catatan dari WHO, pada tahun 2020, 1,5 juta orang meninggal dunia akibat TBC. Jika lambat diobati, warga yang terjangkit TBC rentan menularkan penyakit ini terhadap orang terdekatnya. Meski menular, namun warga yang terjangkit penyakit yang disebabkan bakteri tuberkulosis ini dapat disembuhkan. Selain faktor kebersihan, warga yang terjangkit TBC juga disebabkan makanan yang kurang higienis. Sampai dengan Mei 2023 baru 722 orang yang diperiksa. Dari 722 orang yang diperiksa ditemukan 216 kasus positif TBC. Nah, itu untuk Kabupaten Bungo sampai dengan 18 Juni 2023. 216 warga yang terjangkit penyakit TBC itu berasal dari 19 puskesmas. Kasus TBC terbanyak ditemukan di wilayah kerja Puskesmas Muara Bungo II mencapai 24 kasus. Disusul Puskesmas Tanah Sepenggal Lintas 23 kasus dan Puskesmas Lubuk Landai ada 20 kasus. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 23 orang satpam dan pegawai kontrak lingkup TVRI Jambi mengikuti Latsar tahun 2023. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kedisiplinan kerja, memahami fungsi dan tugas pokok, serta tata cara kerja yang baik. Pada awal tahun 2023, TVRI Stasiun Jambi telah merekrut sejumlah pegawai kontrak. Untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut, TVRI Stasiun Jambi melaksanakan kegiatan Latsar yang diikuti oleh 23 orang satpam dan pegawai kontrak, dengan menghadirkan beberapa narasumber. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala TVRI Stasiun Jambi, Raden Sarjono, dan akan berlangsung selama 5 hari, mulai tanggal 10 hingga 14 Juli 2023. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan kerja pegawai, serta pemahaman tugas pokok dan fungsi, serta tata cara kerja yang baik, termasuk loyalitas. Jadi memang kita mengharapkan bahwa dengan adanya Latsar itu teman-teman bisa mempunyai dasar-dasar yang kuat
tentang kedisiplinan, tentang kekompakan, tentang kolaborasi. Demikian juga nanti dengan adanya LASAR ini dapat mendukung kerja dan kinerja pegawai TVRI, sehingga nanti diharapkan Bapak Ibu itu dalam melaksanakan kerja itu akan melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah atau ketentuan yang ada di LPP TVRI. Demikian. Salah seorang narasumber Latsar, Kanit Binmas Polsek Lanaipura, Ibtu Janter Sinaga menjelaskan, akan memberikan pelatihan dasar terkait kedisiplinan, latihan fisik, dan juga baris berbaris. Materi utamanya yakni turjawali atau pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli, yang mana sudah menjadi tugas dari Satuan Pengamanan atau Satpam. Jadi kita paling sedikit akan membentuk bagaimana performa para peserta Latsar agar merubah mindset yang tadinya agak lemah menjadi agak tegas sedikit. Kemudian agar tanggap dan dengan situasi di lingkungan setiap saat tanggap dan menguasai apa yang menjadi di lingkungan kerjanya. Tak hanya dari pihak eksternal, namun kegiatan Latsar ini juga menghadirkan pemateri internal, yakni Ketua Perencanaan dan Pengendali KPP Umum dan KTU, KPP Berita, KPP Program, KPP Teknik, KPP Teknik Transmisi, KPP Promo, KPP Medsos, dan KPP Kerjasama Siaran dan Non-Siaran. Andri Wijaya, Yazid Santoso, TVRI Jambi melaporkan. Setelah informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ahmad Solihin. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.